Selamat pagi disampaikan kepada seluruh siswa kelas 10 yang baru masuk di lingkungan SMA Negeri 1 di Mambe. Disampaikan selamat datang kepada kalian semua. Semoga kalian betah dan dapat menjadikan sekolah ini tempat kalian menimba ilmu dan sekaligus juga sebagai tempat untuk mengasah keterampilan untuk masa depan kalian. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti materi tentang pengenalan lingkungan sekolah, dan pada kesempatan ini untuk materi tersebut akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 di Mambe, Ibu Dr. Anda Serli M. Laluan MPD, dan materi tersebut akan berjudul Wawasan Wiyata Mandala. Kepada Ibu Kepala Sekolah, disilakan. Selamat pagi adik-adik, siswa-siswi yang boleh masuk di dalam SMA Negeri 1 di Mambe. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita akan mengikuti materi Wawasan Wiyata Mandala. Adik-adik, adapun tujuan dari diadakan pengenalan lingkungan sekolah yaitu bertujuan untuk memberikan acuan bagi sekolah untuk melaksanakan kegiatan PLS dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Secara khusus, pedoman ini bertujuan antara lain untuk menjadikan Sulawesi Utara sebagai provinsi yang pertama bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Kedua, ramah terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tiga, pusat pengembangan budaya dan karakter anak bangsa, yaitu pendidikan atau sekolah itu sendiri. Kita masuk pada materi Wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalami terhadap suatu hakikat. Sementara wiyata adalah pendidikan. Mandala, tempat atau lingkungan yang dalam hal ini disebut lingkungan sekolah. Jadi kalau yang disebut Wawasan Wiyata Mandala berarti pandangan tentang sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan dan untuk pembentukan kepribadian kalian sebagai siswa. Untuk itu ada unsur-unsur Wiyata Mandala. Unsur-unsur itu yaitu sekolah yang merupakan lingkungan pendidikan, kepala sekolah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab, ada guru dan ada orang tua siswa, ada warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah yang harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Nah, sesungguhnya apa yang disebut sekolah dan apa fungsinya? Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup, hubungan antar manusia dan lingkungan, serta kemampuan berkarya. Sementara kalau yang disebut dengan fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan, tata tertib, kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa,
dalam proses belajar mengajar untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ada ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, yaitu ciri-ciri sekolah ada guru dan ada siswa. Kemudian timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. 2, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Terbentuknya manusia Indonesia secara seutuhnya. Untuk itu, sekolah harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sekolah sebagai wadah lembaga yang memberikan bekal hidup. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau yang disebut dengan learning society. Selanjutnya, mengenai penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Kedua, menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi. 2. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. 3. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah. 4. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, dan memberikan penemuan yang mungkin bisa menjadi milik dari sekolah itu sendiri. Kemudian selanjutnya mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Yang terakhir yaitu mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Sekarang yaitu tugas dan wewenang kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah dalam melaksanakan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga pendidikan serta membina hubungan kerja dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama dengan komite sekolah. Kedua, menyelenggarakan masyarakat sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite, dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang nanti kalian akan pelajari selanjutnya ketika kalian belajar dan meneruskan cita-cita kalian lewat SMA Negeri 1 di Membe sampai pada akhirnya kalian menyandang predikat lulusan SMA Negeri 1 di Membe. Demikian materi wawasan Wiyata Mandala. Tuhan kiranya memampukan kita untuk memahami dan menjadi siswa